27 Juli 1996. Sebuah peristiwa besar yang meninggalkan luka dalam proses demokrasi di Indonesia. Inilah kisah Kuda Tuli, kerusuhan 27 Juli. Megawati Soekarno Putri, putri sang proklamator, mengawali karir politiknya di 1986. Dan pada tahun 1993 menjadi Ketua Umum PDI. Yang didukung oleh sebagian besar akar rumput dan wong cilik, menjadikannya sebagai Partai Harapan Rakyat. Kita akan melusuri jejak-jejak Kuda Tuli. Megawati bukan hanya sekedar pemimpin partai. Di bawah kepemimpinannya, PDI berubah menjadi simbol perlawanan rezim otoriter. Beliau menghidupkan kembali semangat Soekarnoisme dengan gagasan Marhainisme, Trisakti, dan keberpihakan kepada wong cilik. PDI menjadi rumah bagi rakyat kecil yang terpinggirkan oleh pembangunan di zaman Orde Baru pada saat itu. Trisakti bukan hanya sekedar pidato Bung Karno saja. Ia merupakan arah, berdiri di kaki sendiri, tidak berada dalam bayang-bayang modal dan kekuasaan belaka. Marhainisme bukanlah doktrin lama. Ia akan tetap hidup ketika kita membela para petani kecil yang digusur lahannya, para buruh yang ditahan gajinya, dan rakyat yang suaranya dikebiri. Di masa itu, gagasan ini dianggap membahayakan karena menempatkan kedaulatan rakyat di atas kepentingan penguasa. Namun hari ini justru prinsip inilah yang menjaga partai agar tetap berada di basis rakyat, tidak terseret oleh arus kekuasaan semata, agar bangsa tetap berada dalam rel perjuangan ideologis yang berpihak kepada kemandirian politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Spirit tersebut dan gaya kepemimpinan yang sederhana, konsisten, dan tidak tunduk pada penguasa menjadikan Megawati Soekarno Putri dicintai oleh rakyat. Tapi hal ini justru menyebabkannya dianggap menjadi pembangkang yang tidak disukai oleh rezim pada saat itu.
kepemimpinan Megawati yang lahir dari dukungan akar rumput ini tidak diakui oleh otoritas formal pada saat itu, sehingga menimbulkan konflik internal yang dipengaruhi oleh tekanan dari kekuasaan. Konflik itu bukan tentang jabatan dan kekuasaan. Ini merupakan arah sejarah. Akankah partai tunduk pada kekuasaan penguasa atau tetap berada di barisan rakyat? Pendukung Megawati menolak keras intervensi ini. Ketegangan memuncak ketika ada kabar bahwa kubu Suryadi akan mengambil alih kantor pusat PDI. Pagi 27 Juli 1996, dua kelompok massa bertemu. Dialog pun gagal dilakukan. Akhirnya menyebabkan bentrokan pun pecah. Gedung-gedung dibakar. Kendaraan dihancurkan. Kekacauan merajalela. Dan militer diturunkan untuk menekan situasi. Kuda Tuli, kerusuhan 27 Juli bukan hanya tragedi kekerasan belaka. Ia merupakan pelanggaran hak berserikat, berekspresi, dan kebebasan berpolitik. Tapi lebih dari itu, peristiwa ini menjadi pemantik kesadaran politik di kalangan akar rumput dan rakyat Indonesia yang selanjutnya membakar bara menuju reformasi. Kuda Tuli menjadi penanda bahwa dalam sejarah PDI Perjuangan, rakyat bukan sebagai objek penderitaan, tetapi merupakan subjek dari perubahan di negeri ini. Hari ini, kami dan tim berkesempatan untuk bertanya-tanya kepada para pelaku sejarah. Kita akan tahu bagaimana kerusuhan 27 Juli ini terjadi. Halo Bang. Ya, selamat sore. Ya, izin. Ya, di sini kami sudah bersama para pelaku sejarah di mana dulu terjadinya Kuda Tuli berada di tempat sini ya, Bang. Ya, peristiwa 27 Juli ada di sini. Mungkin bisa kenalan dulu dengan Abang siapa? Saya dengan Kuncoro. Bang Kuncoro dan saya Iwan. Bang Iwan. Oke, Bang. Ini abang-abang ini kenapa dulu tuh waktu kejadian itu memilih tetap bertahan di dalam kantor DPP ini, padahal tekanan dari luar itu kan sangat besar pasti. Ya, saya sebagai kader itu udah kewajiban ya loyalis pada partai. Dan pada saat itu Ibu Mega sudah terpilih secara aklamasi di Munas di Surabaya. Jadi tidak ada kata tidak untuk menghindari apapun itu, ya kita hadapi. Apapun resikonya kita hadapi. Karena loyalis kepada partai itu kewajiban buat saya sebagai kader. Jadi kita berdiri di partai ini ya harus menjaga kedaulatan partai. Nah, jadi kronologisnya tuh seperti apa dulu tuh? Mungkin mulainya tuh untuk aparat datang ke sini atau mungkin dari kubunya Pak Suryadi datang ke sini tuh mulai kapan? Itu pada saat itu pemerintah tuh bising nggak dengan adanya panggung demokrasi yang diisi oleh para aktivis dari kader partai, simpatisan Bu Mega, elemen-elemen mahasiswa, bahkan dari kaum buruh pun ada pada saat itu. Di situ mereka orasi tentang demokrasi, tentang revolusi abri pada saat itu ya. Saya lihat kan di media-media sering tuh udah ada akan dipaksa.
Itu kita jauh hari sudah tahu, karena udah ada ancaman-ancaman dari rejim pada saat itu yang ingin merebut paksa bila mana terus menerus. Kejadian lah itu, peristiwa itu. Dari malam sebelum kejadian Dari 26 ya. aparat anti huru hara ya. Huru hara itu datang dengan pasukan lengkap itu melintas di Jalan Diponegoro. Cuman teman-teman itu tetap kita tenang karena di situ bahasa teman-teman udah tenang, itu nggak ada apa-apa. Hanya sekedar razia KTP bahasanya seperti itu. Tapi kita tahu itu pasukan kok. Kita bingung tengah malam ada pasukan anti huru hara lengkap dengan tameng segala macam melintas di depan gedung ini. Persis setengah malam pada waktu itu. Sebelum kejadian itu. 26 malam. 26. Malam sudah kejadian. Terus berarti meledaknya untuk konflik itu terjadi itu Pas paginya saya sendiri pada waktu itu karena saya udah lelah ngantuk gitu, saya tertidur tuh. Nah tiba-tiba itu pagi sekitar 5:30 lah, teman-teman itu ada yang teriak, "Woi bangun-bangun, kita diserang." Nah ternyata di depan itu sudah ada truk, saya lupa berapa truk itu datang, mereka turun semua masa dari truk dan teriak hidup Suryadi. Nah kita tahu karena sebelumnya akan ada terjadi penyerangan ya, kita insting kita udah jalan, mereka mau nyerang ambil alih kantor ini. Akhirnya teman-teman sendiri coba menghalau karena mereka mau masuk, akhirnya mereka itu berpencar, mereka ke pinggir kiri dan ke pinggir kanan. Nah tiba-tiba muncullah orang berbadan tegap, itu pakai selir ikat kepala merah, pokoknya tegap lah badannya, dan mereka langsung lempar pakai konblok si orang itu. Cuman kita juga punya konblok ini kan sangat berat, keras gitu banget, teman-teman sendiri begitu kena tuh langsung jatuh. Kena itu jatuh nggak bangun lagi. Iya terlihat di video saya nonton itu ada konblok-konblok di jalan. Ban saya sendiri coba dari pecahannya aja setengah konblok itu coba melempar sulit. Berarti kan orang terlatih yang nyerang itu, bukan hanya sekedar masa biasa pada waktu itu. Pada saat subuh itu kan truk-truk itu sambil berjalan. Nah penumpang yang menyerbu itu turun. Itu hanya orang terlatih lah yang bisa seperti itu. Dan sepatu-sepatu botnya itu terlihat jelas. Saya pada saat itu di depan. Habis selesai subuh itu kan, karena sebagian kawan-kawan masih ada yang pada tertidur. Nah itu mereka lempar batu, serbu gitu, lempar batu sampai sekitar jam 7, jam 8 itu terus dia lempar sampai ada lemparan gas air mata berbentuk botol pilok gitu. Kami bertahan, kami pun lempar balas juga nggak yang penting intinya bertahan gitu ya, biar nggak bisa apapun yang terjadi bisa biar tidak merangsak masuk ke dalam kantor pastinya ya. Nah waktu itu yang dirasakan abang-abang ini seperti apa itu? Takut atau mungkin semangatnya? Situasinya kalau situasi sangat mencekam pada saat itu, gelap kan, lampu mati, terus asap gas itu gas air mata. Iya, gas air mata itu kan masuk ke dalam. Dari situlah banyak kawan-kawan yang terkapar itu, lempar batu itu, terkena batu lemparan dari pihak yang menyerbu. Jadi sampai ada, mohon maaf, ada korban juga ya dari. Saya melihat langsung orang terkapar itu Pak. Itu berarti ada di belakang ya, ada di belakang ada di depan. Di depan itu halaman itu. Di halaman. Banyak itu kawan-kawan itu terjadi 2 kali sesi penyerangan. Itu ada negosiasi. Penyerangan pertama stop, ada negosiasi dari pihak dalam dan pihak luar dari aparat ya. Dari aparat itu ada negosiasi, ternyata negosiasi nggak berhasil, akhirnya terjadi penyerangan lagi. Sampai aparat itu menjebol pagar, mereka merangsek dan si massa ikut dari belakang. Masuk ke dalam gedung. Nah, di situ sebetulnya kan teman-teman itu, kawan-kawan yang di waktu itu bertahan, ada yang lari ke belakang ke dapur, kumpul semua, dan ada yang lari ke ruangan-ruangan. Mereka masuk ke ruangan-ruangan dan nggak tahu nasibnya di ruangan itu. Ya teman saya itu melihat orang terkapar, pas kita kan sempat digiring keluar. Digiring keluar itu ya banyak teriakan-teriakan, minta tolong segala macam, karena yang di ruangan-ruangan itu karena kondisi gelap. Ruangan gelap dan suara gaduh. Kayak orang dianiaya cuma sih teriak minta tolong. Berarti listrik pun dimatikan. Iya betul. Berarti suasananya sangat mencekam. Ya sangat. Tapi tetap teman-teman tetap konsisten karena pada waktu itu ketika niat kita ingin lari bisa. Karena sebagian kan teman-teman juga ada yang lari. Cuman yang lain kita tetap bertahan. Apapun yang terjadi kita bertahan. Bahkan ketika aparat masuk ke dapur, ada salah satu koordinator kami, waktu itu disebut koordinator juga ya dari Jawa Timur, Pak Muslim. Itu ngerangkul aparat. Sama dia tuh langsung dirangkul karena mungkin dia juga tidak mau terjadi apa-apa kepada teman-teman yang lain, dia rangkul, akhirnya aparat itu bisa tenang, kalian saya amankan.
Bagi saya maknanya peristiwa 27 Juli ya menegakkan kebenaran, keadilan, Pak. Untuk kita sebagai kader partai menegakkan keadilan. Karena peristiwa 27 Juli itu adalah cikal bakal reformasi. Pesan saya kepada kader-kader muda PDI Perjuangan tentunya jangan takutlah dalam setiap langkah, karena PDI Perjuangan ini besar dari satu perjuangan yang sangat panjang. Dan jangan takut ketika kita dapat intimidasi atau intervensi dari manapun. Kita itu bukan partai yang ujuk-ujuk lahir begitu saja. Kita itu partai yang dibesarkan oleh tetesan darah dan air mata. Bagi saya, jadikan peristiwa 7 Juli ini jadikan satu semangat buat kader-kader kita, pembelajaran sejarah ke depan bangsa kita ini. Nah, oke. Terima kasih, abang-abang. Dengan adanya peristiwa Kuda Tuli, nyatanya kekuasaan tidak bisa menghentikan pergerakan PDI bersama rakyat. Di bawah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, partai ini justru terus bergerak bersama rakyat dan para kader yang militan dan solid. Mereka bertahan menghadapi tekanan dan terus melangkah dengan keyakinan. Pasca era reformasi, PDI bermetamorfosis menjadi PDI Perjuangan. Sufiks perjuangan bukan hanya sekedar nama, melainkan simbol konsistensi, semangat ideologis, dan keberpihakan kepada wong cilik. Bagi PDI Perjuangan, ia adalah penanda bahwa Kuda Tuli bukan sekedar peristiwa kerusuhan, tapi ia adalah momentum kebangkitan yang menjadi nyala api perjuangan partai. Dari penindasan, lahir tekad untuk melawan, mencari keadilan. Tak hanya Megawati, jutaan kader di seluruh pelosok berdiri bersama. Dari kantor-kantor cabang hingga lorong-lorong kampung, PDI Perjuangan bergerak dengan satu keyakinan. Suara rakyat tak boleh dibungkam lagi. Dari gambaran sejarah itu, Kuda Tuli mengajarkan kita satu hal penting, bahwa demokrasi tidak datang dari langit. Ia tidak diberikan, tetapi diperjuangkan oleh rakyat, oleh sejarah, oleh luka yang tak bisa dilupakan. Kini, hampir 3 dekade telah berlalu sejak Kuda Tuli itu terjadi. Tapi ingat, perjuangan itu belum selesai. Dulu, perlawanan dilakukan dengan melindungi kantor partai dari intervensi kekuasaan. Hari ini, perjuangan itu menjelma menjadi upaya melawan disinformasi, membela kebenaran, dan menjaga suara rakyat dari manipulasi kekuasaan yang semakin licin bentuknya. Demokrasi tidak hanya tentang mencoblos 5 menit saja. Ia hidup ketika generasi mudanya peduli, bersuara, dan ikut menentukan arah gerak dari bangsa. Jika dulu kader dan rakyat berdiri di barisan depan melawan ketidakadilan dengan tubuh dan tekad, maka
Hari ini, generasi muda harus berdiri dengan kebenaran, akal sehat, spirit, dan prinsip yang kuat. Dan yang terpenting, Kuda Tuli bukan hanya cerita kelam. Ia adalah peringatan bahwa sekali kita lengah, kekuasaan bisa merebut ruang yang seharusnya menjadi milik rakyat. Mari kita lanjutkan perjuangan itu. Merdeka!